فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita telah masuk pada ad-darsul rabi' berkaitan dengan pembagian tauhid dan pembagian jenis-jenis syirik. Yang perkara ini merupakan perkara yang mesti diketahui oleh setiap muwahhid secara global. Kemudian dengan semakin belajar, seorang dituntut untuk semakin memerinci perkara-perkara tersebut. Secara global kita tahu kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesakannya dalam beribadatan. Kemudian semakin belajar, semakin bertambah pendalaman terhadap tauhid, di mana tauhid terbagi menjadi 3. Seorang bisa memberikan pengertiannya, rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma wa sifat itu apa. Dan sebelum itu juga harus tahu apa landasan para ulama membagi tauhid menjadi 3 ini. Hendaknya Muhammad Raka, apa landasan para ulama membagi tauhid menjadi 3? Baik, landasannya, dalilnya itu sama. Hujjahnya apa? Yaitu tatabbu' dan istiqra'. Ini diingat. Istilah ini merupakan dalil untuk semua pembagian-pembagian ilmiah yang didatangkan oleh para ulama. Pembagian bisa diakui, pembagian bisa benar ketika apa? Ketika landasannya adalah tatabbu' wal istiqra' at-tam. Nah, maksudnya apa? Yaitu dihasilkan dari penelitian dan penelaahan dalil-dalil secara sempurna. Kemudian didapatilah tauhid itu tidak keluar dari 3 macam ini. Loh, seorang mungkin terkadang muncul tanda tanya. Sebagian ulama juga membagi tauhid jadi 2. Ini bagaimana? Hendaknya Muhammad Aceh. Nah, yang bagi menjadi 2, mereka apa? Menggabungkan dalam pembagian tersebut antara tauhidul asma wa sifat dengan tauhidur rububiyah dengan istilah apa? Tauhid apa namanya? Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Baik, sedangkan tauhidul uluhiyah tetap sendiri dan juga dinamakan dengan nama lain apa? Ali? Tauhidul qasdi wat talab, atau juga dinamakan tauhidul ibadah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ahamiyatut tauhid wa 'idhamu sya'nih. Pentingnya tauhid dan besarnya kedudukan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam agama ini. Perkara tauhid memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Kapan saja luput darinya tauhid, maka tidak akan selamat di akhiratnya dari kekekalan di dalam neraka. Makanya perkara tauhid harus menjadi awal perkara kita dan akhir perkara kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Tidak boleh lepas dari yang namanya
tauhid. Sehingga tidak boleh sama sekali seorang muslim meremehkan perkara tauhid, meremehkan pelajaran tauhid dan mengatakan aku sudah paham tauhid. Seorang yang mengatakan dirinya aku sudah paham tauhid, tidak perlu belajar tauhid, ini berarti tidak paham tauhid. Para a'immah, para ulama senantiasa mengulang-ulang, mengingatkan, demikian pula para nabi dan rasul bahkan sebelum itu senantiasa mengingatkan kepada kaumnya perkara tauhid semenjak awal dakwah sampai akhir dakwah mereka. Nah, lalu apa arti penting dan kedudukan tauhid ini? Yang pertama, annallaha khalaqal insa wal jinna min ajli ibadatihi wa tauhidihi. Yang menunjukkan betapa pentingnya tauhid, itu yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin demi untuk beribadah kepada Allah dan untuk mentauhidkannya. Berarti tauhid ini tujuan kita hidup, tujuan kita ada di muka bumi. Makanya wajib kita mewujudkan tujuan tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus mewujudkan tauhid atau bahwasanya kita diciptakan untuk bertauhid dari ayat ini? Hendaknya Bapak dari lafaz liya'budun. Loh, bukankah ini perintah untuk beribadah? Menunjukkan ibadah itu tujuan kita diciptakan. Yang penting ibadah. Gitu. Dari mana yang menunjukkan untuk mentauhidkannya? Baik, dari lafaz liya'buduni. Kenapa? Karena maksud liya'buduni ay liyuwahhiduni, untuk mereka mentauhidkan aku. Dan athar dari Ibnu Abbas bagus yang kemarin kita ambil, bahwasanya kullu maudhi'in fil Qur'an u'budu fa ma'nahu wahhidullah. Jadi semua di dalam Al-Qur'an yang di situ perintah untuk beribadah kepada Allah, penetapan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah apa? Perintah untuk kita mentauhidkannya. Ini dipegang erat-erat. Yang kedua, anna tauhidah huwa da'watur rusuli alaihimus salatu wassalam min awalihim ila akhirihim. Bahwasanya tauhid itu merupakan dakwah para rasul alaihimus salam, dari awal rasul. Siapa itu? Fadil Nuh alaihi salam. Dalilnya apa? Indang ya Hamzah. Bahwasanya Nuh adalah awal rasul yang diutus ke muka bumi. Dalilnya adalah hari syafaat ketika manusia datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh anta awwalur rusul ila ahlil ardh. Demikian pula pada perkataan Adam ketika beliau minta uzur, kemudian beliau mengatakan itu Nuhan. Datanglah kepada Nuh, awwala rasulin ila ahlil ardh, rasul pertama kali yang diutus ke penduduk bumi. Ila akhirihim, sampai ke yang terakhirnya dari rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abdullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Naam. Ahsan. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi.
Nah, ini dalil-dalil pokok yang seorang sering-sering lupa, kumpulkan di buku tersendiri, diingat-ingat. Dalil-dalil ringkas. Nah, sehingga ketika ditanya ada kebingungan. Dan membiasakan akhwan untuk istihdar al-adillah penting. Karena kalau tidak dilatih, walaupun seorang hafal ribuan hadis, hafal mungkin Al-Quran, kalau tidak dilatih untuk istihdar, tidak akan bisa mengeluarkan dalil darinya. Surahman Muna mana? Qala Allah azza wa jalla wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dalilnya, sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyeru kepada kaumnya, u'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan itulah tauhid. Kenapa? Hakikat tauhid ya ini, beribadah kepada Allah semata dan menjauhi semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah makna dari kalimah apa Khuzaimah? Ubudullah wajtanibut taghut, ini makna dari kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang ketiga, anna tauhida asasul millati wad din. Yang menunjukkan betapa pentingnya tauhid dan besarnya kedudukan tauhid ini di dalam agama kita, yaitu bahwasanya tauhid ini adalah apa? Dasarnya agama kita. Dasar agama kita tauhid. Maka seorang mengaku muslim kalau tidak bertauhid, maka dia bukanlah muslim. Karena tidak punya pondasi. Sebagaimana rumah pondasinya ambruk, maka ambruk juga rumahnya. Demikian pula ad-din, amalan-amalan secara umum landasannya tauhid. Amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan semua amalan-amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-din bermakna apa di sini? Qadir al-amal. Mukhlishina lahuddin ay mukhlishina lahu al-amal. Mukhlishina lahu al-ibadah, mengikhlaskan ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dalam keadaan dia betul-betul mengarahkan diri kepada tauhid dan menjauh dari syirik. Wa yuqimunas shalah, wa yuqimus shalah, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sama dengan dalil di poin yang kedua. Baik. Merupakan asas agama ini. Kenapa? Karena setiap rasul menyeru kepadanya. Seruan pokok para rasul ini. Nah, fa aslu wa asasul millati wad din alladhi ba'athallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu huwa tauhid al-musyaru ilaihi fi qawlihi ta'ala liya'budullah hala kaunihim mukhlishina lillahi ad-din. Mukhlishina lillahi ad-din. Dan dasar serta pondasi dari agama
yang Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul dengannya adalah tauhid, yang ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata amalan-amalan ibadahnya. Demikian pula tauhid ini wal musyaru ilaihi biqaulihi an ya'budullah wajtanibut taghut. Karena inilah tauhid hakikatnya ini. Diisyaratkan, ditunjukkan dalam seruan semua para rasul untuk kalian beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut-taghut. Fatauhidu asluddin wa asasuh, sehingga tauhid itu adalah merupakan dasar agama ini dan pondasinya. Sehingga kalau ingin agama kuat, maka perkuat pondasinya, perkokoh dasarnya. Kapan saja kokoh pondasi dan kokoh dasarnya, maka mudah untuk bagian atasnya kita membangun seindah mungkin dan sebagus mungkin. Tapi tidak ada faedah suatu bangunan ketika pondasi dan dasarnya lemah atau bahkan rusak. Yang keempat, anal ibadata la tuqbalu illa an takuna khalisatan lillahi azza wa jalla. Yang keempat yang menunjukkan pentingnya tauhid, yaitu bahwasanya ibadah tidak akan diterima kecuali apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Khalisatan min syawa'ibisy syirik, bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan. Nah, karena inilah makna ikhlas. Makna ikhlas dia apa? Tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibisy syirik. Kita harus bersihkan, murnikan amalan dari semua cabang-cabang kesyirikan dengan mengisinya dengan niatan-niatan yang saleh. Itulah hakikat ikhlas. Kama fi ayatil bayyinah al-mutaqaddimah, sebagaimana dalam ayat di surat al-bayyinah yang telah lewat. Mana ayatnya Thaqif yang dimaksud? Yang keras. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Juga ayat yang lain datangkan yang menunjukkan bahwasanya amalan tidak diterima kecuali amalan dari ahli at-tauhid, bukan amalan dari ahli kufur wasyirk. Na'am, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Tidaklah menghalangi mereka untuk amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kufur kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, juga kufur kepada rasulnya. Dan mereka tidaklah mendatangi salat kecuali dalam keadaan kusala. Apa kusala? Hendak Iqbal? Dalam keadaan malas. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan mereka tidaklah berinfak kecuali dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Karena tidak ada niatan ikhlas karena Allah. Semuanya amalannya karena manusia. Yura'unan nas, mereka riak semuanya amalannya, yaitu amalan orang-orang munafik. Makanya menunjukkan pentingnya tauhid. Jika ingin amalannya diterima, maka harus mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah semata. Yang kelima, annal jahla bit tauhid yu'addi ila ad-dhalali wasyirk kama hasala ma'al umami sabiqah. Yang kelima, bahwasanya kejahilan terhadap tauhid itu akan mengakibatkan tersesat dan terjerumus dalam kesyirikan.
sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka jahil terhadap tauhid sehingga terjatuh dalam kesesatan dan kesyirikan, sehingga dengannya kekal di dalam neraka jahanam. Wasyirku mujibun lil khuludi finnar, dan kesyirikan itu mengharuskan, mengakibatkan mereka kekal di dalam neraka, wal iyadzu billah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, pelaku kesyirikan itu, seorang penolong pun. Dan di antara dalil yang menunjukkan kejahilan terhadap tauhid itu menyebabkan terjatuh dalam kesesatan dan kesyirikan, yaitu apa? Kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Nah, mararna bi sidratin yuqalu lahu dzatu anwat. Kami lewat di suatu pohon yang dinamakan dengan nama yang tenar masa itu, dengan nama dzatu anwat. Kenapa? Karena pohon ini dianggap pohon berkah. Orang-orang musyrikin mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu untuk ngalap berkah, mencari keberkahan. Nah, demikian pula melakukan nazar atau penyembelihan. Nah, maka kemudian para sahabat ketika mereka saat itu baru-baru masuk ke dalam Islam, masih tersisa bekas-bekas di masa-masa syirik pada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, karena kisah ini adalah kisah setelah ketika menuju ke Hunain. Dan ketika Fathu Makkah, sangat banyak kaum muslimin yang masih baru-baru. Sehingga namanya baru, ya tidak sedalam ilmu tentang tauhid yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang sudah lama. Yang baru-baru ini yang kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin punya dzatu anwat. Tidak tahu bahwasanya perkara itu perkara syirik. Yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Perkataan kalian ini seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan yang banyak sebagaimana mereka memiliki sesembahan yang banyak. Seandainya mereka tidak diajari oleh Nabi dan tidak diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhidnya, maka bisa celaka, ya tidak. Ini dalil bahwasanya jahil terhadap tauhid sangat fatal akibatnya. Dan adanya pembimbing yang membimbing seseorang kepada tauhid ini merupakan anugerah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ma'syar ahli sunnati wal jamaah harus banyak-banyak bersyukur atas keberadaan para ulama ahli sunnah yang menyuruh kepada tauhid, atas keberadaan para da'i-da'i yang menyuruh kepada tauhid. Nah, sehingga terselamatkan dari kesyirikan. Walidzalika wajaba al-ihtimamu bi amri tauhid, oleh karena itulah wajib untuk memperhatikan perkara tauhid. Wa ta'limuhun nasa wal inayatu bih, dan wajib untuk mengajari tauhid kepada manusia. Wal inayah, dan memberikan memberikan perhatian. Baik, dipelajari, dihafal dalilnya, kemudian didakwahkan.
Waqad qama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala qiyamin fi Makkah wal Madinah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikannya dengan sesempurna-sempurna penunaian dalam mengajari manusia terhadap tauhid, menyeru kepada tauhid baik di Mekah maupun Madinah. Fal da'watuhu kulluha salawatullahi wa salamuhu alaihi qa'imatun ala tahqiqi hadzal aslil azim wa bayani mukammilatihi wa tahdhiri min nawaqidhihi wa munaqqisatihi. Bahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan itu tegak di atas upaya untuk mewujudkan dasar yang agung ini, yaitu apa yang dimaksud? Akbar tauhid. Dakwah Nabi semuanya tegak untuk mewujudkan tauhid dan menjelaskan penyempurna tauhid. Yang menyempurnakan tauhid apa? Demikian pula apa? Wa tahdzir min nawaqidih, dan memperingatkan dari pembatal-pembatal tauhid. Karena tidak akan mungkin sempurna dan selamat tauhid seseorang kalau tidak paham pembatal-pembatal tauhidnya. Mengira dia telah bertauhid tapi ternyata apa? Dia terjatuh dalam pembatal Islam. Datang ke kuburan wali, pikirannya itu adalah apa? Ibadah yang dianjurkan, karena hanya ikut-ikutan datang ke kuburan wali, minta hajat kepada wali yang telah mati. Syirik akbar, batal tauhidnya. Atau wa munaqqisatih, tidak membatalkan tapi mengurangi ketauhidan. Tidak membatalkan tapi mengurangi ketauhidannya. Seperti apa? Dosa-dosa besar atau syirik-syirik kecil yang tidak sampai pada syirik akbar, ini mengurangi tauhidnya. Nah, ini 5 hal akhwat yang sangat jelas menunjukkan betapa pentingnya tauhid di dalam agama kita, dan juga apa? Pada diri-diri kita sangat penting untuk kita wujudkan. Nah, ini dihafal, diingat-ingat untuk kita semakin semangat dalam mempelajari tauhid dan menyebarkannya serta mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama ikhlas dalam ibadah, karena kalimat ini sekilas ringan di lisan. Ikhlas, tapi dalam mewujudkannya butuh perjuangan. Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alatu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak menghadapi suatu perkara yang lebih sulit untuk aku tundukkan, untuk aku obati, melebihi niatanku. Nah, kenapa? Karena niatan ini berbolak-balik dalam diri kita. Kadang ikhlas, tiba-tiba muncul niatan-niatan buruk, wal'iyadzubillah. Ini Sufyan Ats-Tsauri, imam. Nah, beliau merasakan perkara yang paling berat untuk diarahkan ke jalur yang benar, untuk ditundukkan, untuk diobati. Nah, tidak ada yang lebih sulit melebihi mengobati niatan, termasuk niatan dalam menuntut ilmu. Antum datang belajar menuntut ilmu harus senantiasa dicek, senantiasa diluruskan. Bukan karena dunia, bukan karena mengejar kedudukan, jabatan, titel, ataupun gelar, ataupun dunia, atau wanita, atau yang lainnya. Bukan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pahala di sisinya, menghilangkan kejahilan dari diri kita, juga untuk berupaya menghilangkan kejahilan dari orang-orang di sekitar kita. Karena ini adalah peninggalan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.